لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, zinal aini an-nadhru. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermula zina dua mata itu menilik kepada barang yang tiada halal, yang menghelakan kepada zina kemaluan, zina pada. Zinal aini bermula zina dua mata. Zina mata itu menilik kepada barang yang tiada halal, menghelakan kepada zina farad. Adapun tilik yang hana ditarik kepada zina farad, maka hukum di hana ke hukum zina mata. Tilik bak surah muamalah, pada pegang akad jual beli antara uragam dengan urina. Maka le urang yang bublo perle ke tilik urang yang bublo, supaya bila na aib bak barang yang bublo wate dia pulang beturi. Betul iganyan yang bublo barangnya. Tapi tiliknya hanya sekadar tilik untuk turi saja, untuk dia teringat tiban wajah orang yang bublo bagainya. Karena tilik di sini tilik yang hana ditarik kepada zina farad. Jadi baru hukum mata di Madinah bila matanya ditilik barang yang hana halu tilik, yang bisa ditarik oleh tiliknya kepada zina farad. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, an-nadhru ila an-nisa, an-nadhru ila an-nisa'il ajnabiyyati minal kaba'ir. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermula menilik kepada perempuan yang ajnabiyah, yakni yang halal berkahwin dengan dia itu bagian daripada dosa-dosa besar. Menyangkut dengan hukum tilik uragam kepada urinang yang halal untuk berkahwin dengan urinang yang geken dengan urinang ajnabiyah. Yang bila tiliknya bisa menarik kepada zina kemaluan, maka hukum tiliknya termasuk dosa raib. Adapun minyak tilik karena kebutuhan pengobatan oleh jemaah. Bila memang hana orang yang sama jenis yang mampu untuk mengubat lagi yang penyakit, maka hukum tilik sekedar untuk jid kepubat, yang tiliknya hana termasuk dosa raib.
Bahkan karena tilik di sini tilik karena hajat. Dan tiliknya hanya ditarik kepada zina kemaluan. Maka hadis ini ditentangkan dia atas bersangatan tegahnya, karena perkara yang mendahului bagi zina itu tiada daripada dosa besar, seperti yang tersebut di dalam kitab Zawajir, dosa-dosa besar. Jadi maksud nepegah oleh Nabi tilik kepada urinang ajnabiyah termasuk dosa raya, yang sebetulnya ikan dosa raya. Akan tetapi berat-hat getam tiliknya. Bahkan temankan dosa raya yang dimaksud. Karena perkara-perkara yang mendahului bagi zinanya hanya termasuk dosa raya. Menan menurut yang dipegang dalam kitab Zawajir. Dosa-dosa raya yang lain menansid ada nama perkara yang mendahului bagi perbuatan dosanya hanya hukum dosa. Hana hukum dosa raya, dosa-dosa. Yang dosa raya nak put yang gelarangnya bila kamu put baru mendosa raya. Jadi yang gelarang zina kemaluan. Adapun tiliknya membawaki kepada zina. Naik ke leurun kun. Dari mata itran bati. Mana itran bati? Putra kemauan, putra keinginan. Jadi dasar dari mata. Dengan tilikan mata maka bergetar hati sehingga timbul keinginan dalam hati untuk melakukan perzinahan. Maka hukum tiliknya karena tiliknya kan zina, hana hukum dosa raya, dosa tetap dosa. Manggekeun minal kabairnya hanya untuk gepegah bagitanya bahwasanya tiliknya betul-betul getham di Nabi. Bahkan karena mukaddimah pendahuluan bagi zina. Walaupun hana jadi zina dengan gara-gara tilik, tapi tiliknya tetap membawaki kepada zina. Bila tilik kan karena hajat syar'i. Karena hajat syariat, hajat agama. Mam ya tilik karena muamalah lagi pun. Atau tilik uraga makan urinang wate giak pinang. Padahal gelom menikah. Tapi giu tilik, nyan tilik karena hajat. Nyan tilik yang lagi nyan karena hana membawaki kepada zina, maka hana mendosa. Tapi mio tilik kan karena hajat, tilik untuk kesyahwat tak kan? Karena galak maka mentilik. Nyan tilik diba ke zina, maka disinan ke hukum dosa. Tapi kan dosa raya. Walaupun kan dosa raya, Nabi betul-betul netam, baik tilik. Iban cara netam bit-bitnya dengan nekun minal kabair. Jadi hadisnya termasuk hadis takhwif, nepiya katanya. Supaya beruh dah puput tiliknya, karenanya termasuk perkara yang tak dilarang oleh Nabi. Wa qala alaihi salatu wassalam zinar rijlaini al-masyu wa zinal yadaini al-batshu wa zinal ainaini an-nadhru. Sabda Nabi SAW bermula zina dua kaki itu berjalan, yakni berjalan kepada maksiat. Zina dua tangan itu menjabat, menapar. Bukan menampar, bahasa memegang.
Makanya bahasa Melayu. Dan zina dua mata itu menilik, yakni kepada yang haram. Tamat barang yang gepaharumat nyan zina dua jaro. Tatilik barang yang gepaharum tilik zina dua mata. Tajak bak tempat yang harum tajak, yaitu tempat maksiat, zina dua kaki. Maka setiap anggota tubuh katanya na potensi, na kemungkinan untuk melakukan perzinahan. Cuma zina yang kemaksudnya sesuatu yang membawaki kepada zina hakikat, zina kebidbud. Karena yang zina kebidbud, zina dengan kemaluan, zina dengan alat kelamin. Adapun dua kaki, dua jaro dan dua mata, nyan alat untuk terus kepada zina hakiki. Maka sebagaimana gelarang zina dengan kemaluan, maka segala sesuatu yang membawaki kepada zina yang betul-betul juga gelarang sih. Cuma tingkat larangan ji hana sabi, dosa ji hana sabi. Karena menyodina dua kaki, galam tente terus bak dina kemaluan. Dina dua jaro menansi, dina dua mata menansi. Sementara yang dina kebidbud nyan baru hukum dengan dosa raya, dina kabar. Jadi karena na kemungkinan ke zina, maka tak cenderung baik sampai roh tak pakai dua kaki untuk tajak pada tempat maksiat. Jak bak diskotek, jak bak tempat-tempat yang mengundang perzinahan. Tempat-tempat di zina urang mendapat dina agam dengan hana tutup aurat. Diiringi oleh musik-musik, kaku goyang-goyang inan ruangan. Nyanjak kenan batempatnya, kira zina dua kaki. Artinya dua kaki ka dibantu untuk zina kemaluan. Menansi dua jaro, watetro batempatnya jaro mumat aju yang kepaharumat Allah. Uragam kemat urinang yang hana hubungan mahram, urinang yang ajnabiyah, hukum ji dosa. Gemar aju yang manyan membawaki kepada zina kemaluan. Pilih lagi nyasid dengan dua mata. Jadi watenakeun li Imam Syafi'i lil wasail hukmul maqasid, bagi perkara yang menyampaikan seseorang kepada tujuan, saban lagi hukum tujuan. Jadi punya tujuan yang akhir dina kemaluan, maka apapun fasilitas yang terpakai untuk terus bak dina kemaluan, hukum ji saban lagi dina kemaluan. Bahkan karena mandum anggota tubuhnya ka ikut andil untuk terjadinya perzinahan, maka mandum ji dosa, bangsa tubuh dosa. Sehingga watena azab di Allah Ta'ala kan cuma kemaluan yang nazab. Tapi mulai dari ujung sampai ujung kaki mandum nazab, karena mandum ka membantu terjadinya perzinahan, yaitu bud yang dilarang oleh Allah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ziniyatun wahidatun tuhbitu amala sab'ina sana. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, zina satu kali itu menghapuskan pahala amal 70 tahun. Kan amal, pahala amal. Sebab mensampuh amai, payah kata mandum. Mensampuh pahala amal, nya dapat kata.
Artinya sembahyang katanya mentangna, puasa mentangna, bina amal yang kada puput mentangna amalnya. Nah dengan makna hana ketuntut li tinggal di akhirat. Hana katanya pakan hana ke sembahyang, hana katanya li. Tapi pahala hana li. Detro dalam surga katanya kenderaan hana. Nah istana tempat kita tinggal, tak tamang dalam istana tempat hana, perabotan hana, sapu hana, fasilitasnya mandung karena beramal kita bak pahala amal. Menyutamang surga kan dengan amal, tamang surga dengan rida dan dengan rahmat Allah. Dengan rida dan rahmat Allah kita dapat tamang dalam surga. Adapun watekana dalam surga, nyan fasilitas dalam surga tergantung beramal. Sehingga na tingkatan-tingkatan orang di dalam surga dalam segi fasilitas. Jadi sebahagian orang tempat tinggalnya mesti tak hidupnya hotel bintang 10. Yang sebahagian lain hanam-hanam bintang. Menaikkan penginapan melati tempat ini sahaja wisma hana tak punai dalam. Mampakan je beda-beda menasir segi tingkat. Nah yang tingkat sah, nah yang tingkat 10, nah yang tingkat 1, nah yang tingkat 1000. Pakan je tingkat-tingkat karena menurut pahala amal salih. Mami yang tanya amalna Allah ridha nak kitanya dengan rahmat dan pertama surga. Dalam surga pahala ada ana. Pahala kabeh sampur. Kakak hana fasilitas dalam surga. Dah. Jadi itu dalam surga kasihan. Jadi mian di orang lain jak kena pedih wewe dalam surga yang ngomodo, na yang ngam pesawat, na yang helikopter. Itu yang mitangin anak. Yang dapat ya wewe. Iban? Jika taubat ampun dosa daripada zina yang pahala amal anak kembali ni. Sebenarnya sama dia orang menyiapkan makanan yang tiban. Harum. Tapi Ke yang je ke persoalan ke masalah lapik anak lapik. Memajaronya kepu. tanya me tu ngomong. Tayo piyo. Kaki juk jaro. Ayo ada ke jaro, tanya ada puga jaro, ada persilakan piyo. Tanya ke untuk penghormatan. Yang anak kalian. Nah. Hah? Miana diri ke ban? Jadi lagi long tu mui anak ke anak jauh si mui ceng. Ati orang raya kuno mija mui majar tu.
Karena Nabi nepegang dalam hadis, inni la usafihun nisa. Nabi nepegang bahwasanya lun ke bibit hana lun memajaro dengan urina. Makiban secara wate urina nebai'ah Nabi. Nebai'ah dengan kata-kata, kan dengan memajaro. Bai'ah artinya mengikat janji setia, artinya kepegang janji setia untuk mengikut Nabi. Mengikut segala aturan yang kepada Nabi, agama yang kepada Nabi. Nyan wate kebe'ah ni urina, kebe'ah dengan kata-kata sahaja. Jadi kepegang perjanjian dengan haba, hana memajaro. Saja tapi yo yang nak beri dah jadi pejo kue dah tahu. Karena menyo masalah dosa, yang kan memajaro yang gelah dosa. Yang ke zina dua jaro al-batashu. Kayaknya yang pokok nilai laginya. Cuma yang dimaksud dengan menjabat di sini, menjabat dengan bersentuhan kulit dengan kulit. Meminyokat kamu pakai lapis, yang kalau elok pakai karena beda sentuh kulit dengan kulit dengan sentuh pakai lapis. Yang kerja ada rentuh wudu bila tepe huragam urina yang ajnabiyah. Runtuh wudu miyahana lapi. Bahkan karena mengganggu wudu gedanya gara-gara tepe hana lapi, karena dengan tepe hana lapinya bisa mengundang syahwat. Mami tepe pakai lapi hana mengundang syahwat, maka hukum dia hana runtuh wudu. Kau enam dalil. Yang good ada pakai lapis, besi. Bahkan karena konten na lapis lebih. Apalagi dah tu jilbab yang ada dari kan tu boleh. Lapis jaro kat dah boleh. Jadi maksud dengan ziniyatun wahidah di sini, zina yang bermaksud yang sampai ditampuh pahala amal selama 70 tahun. Nya zina hakiki, zina yang kebibut, yaitu zina dengan kemaluan. Adapun nya zina dua kaki, zina dua jaro, zina dua mata, nya hana ditampuh amal. Hana disampuh pahala amal kita. Dosa ada karena kata petepeh bak yang hana gebeli petepeh. Kata ja bak tempat yang hana gebija. Jadi dah puput barang yang dilarang dalam dosa. Cuma na dosa yang berat, yang ke sampai gelih pahala-pahala amai. Na dosa yang hana berat, sekedar mendosa tagai pahala amal hana gada. Jadi mianyo kahe kita nyo dah pupun ibadah selama 70 tahun, dia na biar. Apa orang 70 tahun mengibadah. Mia 70 tahun ke pupun ibadah, berarti benamu 85 tahun kalau balik mana kira-kira. Mal 85 tahun umur. Ina orang kalau 80 tahun mentang normal ibadah. Tak kena jangan je. Nah orang yang kupu amal 70 tahun, kakak mah 70 tahunnya na pahala kami. Mami yang ke Madinah wate umur 20 tahun. Nyan amal yang kau likut kat kagli, man ya ukur kan gelamna. Jadi ukur pupu manda pahala ana.
Bertobat ampun dosa daripada zina. Yang malam putunya. Yang ke, tapi efek daripada dosa, efek daripada perbuatan zinanya tetap macam mandi, pahala amal kitanya gugur, dihapus oleh perbuatan zina. Zaniyatun wahidah tubitu amala sab'ina sana. Zaniyatun, zina satu kali menghapus amal 70 tahun. Makanya wadah nasifutkan zina di Allah Ta'ala, innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Yang karena betul-betul keji perbuatannya dan merusak tatanan kehidupan, merusak jalan hidup katanya urus rela. Ya kan. Dan lafaz zaniyatun itu dibaca dengan patah baris za. Zan, za dah baca, zin, zul. Dan sakin nun, mati nun, zaniyatun. Riwayat Ibnu Hibban, dalam sahihnya Ibnu Hibban, bahwasanya Nabi SAW bersabda, telah berbuat ibadah oleh satu abid daripada Bani Israel 60 tahun. Maka hujan akan bumi, red hujan kena bumi, maka hijau tumbuh-tumbuhannya. Maka melihat abid itu daripada tempat ibadahnya akan dia kekalan yang rerumputan babak kaya hijau mendung, karena red hujan dari langit, dari tempat ibadah kekalannya. Maka berkata ia, jikalau aku turun, maka aku menyebut akan Allah, maka menambah aku akan kebajikan. Yang longtron dari tempat ibadahnya ke nabitnya, ibadahnya. Longtron dari tempat long ibadahnya, maka long selalu akan menyebut Allah, kebesaran Allah, mengucap kalimah-kalimah pujian kepada Allah, maka bertambah kebajikan long. Jadi karena bagi fikirnya menan, maka getren tu. Maka turun dia. Dan sertanya satu keping atau dua keping roti. Watai getrennya nak keputran saja ketika atau dua krek roti kata. Maka bertemu ia dengan seorang perempuan. Karena dia kata terbit dari rumah Syahana pula dia merokok. Orang merumpah ngori nang dia. Yang kahai ke ibadah pun orang kampai di dalam tu. Maka tiada berkata ia akan perempuan itu. Anak yang paham apa hijau juga. Maka berkata perempuan itu akan dia. Karena kanya orang habis orang saleh. Anak yang paham apa? Anak ketegur, anak tak hijau juga. Hi tegur orang nangnya. Anak naja bang. Balik-balik anak mata dia habis. Hingga menjima ia akan dia. Sampai ditegurnya kaki berdoa sampai terjadi perbuatan zina. Kemudian datang pitam atasnya. Dia ke Madinahnya pantan. Anak bot nomor 1. Maka turun ia ke sungai hendak mandi. Maka datang orang meminta roh orang yang melaki. Maka mengisyarah ia kepadanya bahawa mengambil ia akan 2 keping roti itu. Katanya, waktu itu orang yang melaki tunggu. Nak beli pupuk matang yang dia nak beli kalau
Ketanya ke dia pada tempat kepeduk roti. Dia jaju urung laki-laki yang dia acok dia. Kemudian mati ya. Kau orang laki roti mati. Habis bunuh. Jadinya kekoh-koh cerita-cerita ni banyak. Penting kalau kita ukur bunuh yang mana mati pun mati dalam kerung. Maka ditimbang akan ibadahnya 60 tahun itu dengan sekali zina, maka berat zina. Amal ganyan, ibadah ganyan selama 60 tahun itu dalam Tuhan. Gepoi ada timbangan. Orang yang kecok buk zina ganyan 3 buk zina, gepoi ada timbangan yang lain. Ternyata lebih gehon buk zinanya, dosa zinanya. Kemudian karena nabu lain dari Medina putra 2 kerek roti. Kemudian dihantarkan pahala sedekah 2 keping roti itu serta kebajikannya, maka diampunkan baginya. Tersebut di dalam kitab Zawajir. Jadi bunuh yang kepoik pun cuma ibadah ganyan 60 tahun yang kah segala ke Medina. Orang yang kepoik amal dina. Orang yang nak amal kebaikan yang kepupul lempuk dinanya, iaitu sedekah 2 kerek roti. Kepoik ada amal timbangan kebaikan. Sehingga dengan sedekah 2 kerek rotinya, Allah nak ampun dosa urunyan, sehingga urunyan diberi izin untuk ramon dalam surga. Yang kaya kebaikannya beta anggap kecil walaupun ubud dia. Beta anggap remeh walaupun ubud. Karena Allah nasab rida dalam perbuatan baik, lagi nasab bengih dalam perbuatan salah. Dalam bu salah di sini nak bengih Allah, cuma ada tempat lagi tanya bu salah ke. Kan macam bu salah raya hinan bengih Allah. Ada bu salah ubud boleh jadi hinan bengih Allah. Jadi bila kita tanya tak laki perlindungan daripada bengih Allah, maka suatu hindari but-but yang je ke bengih Allah, iaitu but-but salah. Nak tahu tak laki lindung bak bengih Allah? Di mana ke? Ha? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kepu bahasa Aceh, bahasa Arab tapi nak tak. Allahumma inna nas'aluka ridhaka. Mari anam duku arti doa dia baca. Allahumma inna, hai Tuhan kamu, bahwa sungguh kamu laki akan ron. Ridhaka akan keridaan ron. Wal jannah dan akan surga. Wa na'udzubika dan kamu melindung akan drone. Min sakhatika daripada bengih drone dan daripada neraka. Jadi surga dan nerakanya nyan jelmaan daripada ridha dan bengih Allah. Ridha Allah surga merumpuk, bengih Allah neraka. Maka bila kitanya mentang hina dalam dunia tapi put yang na ridha Allah, nyan di dalam dunia kan kitanya seperti roy kamu merumpuk surga. Kenapa ada akhirat? Bahkan karena ridha Allah yang kenyan, yang surga yang keridha Allah. Menansi neraka hana payah preh orang akhirat nerakanya. Di dunia kan kagebi neraka dengan bengih Allah bila ada puput yang dilarang. Artinya bila kitanya ada puput yang senang Allah Ta'ala, yang negara ada Allah Ta'ala, kitanya kata bangun surga. Sementara orang yang kepuput yang bengih Allah yang tengah kepugat neraka kerana.
Yang nerakanya tengok jelmaan daripada bumi neraka. Kaya doanya maksurnya. Warid dalam hadis. Dengar doanya. Di awal doa tinyan bila. Le pujo le selawat. Langsung Allahumma inna nas'aluka ridhaka. Hanya drone Allah zat yang maha memaafkan, zat yang maha mulia, yang mencintai akan kemaafan. Yuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Maka memaafkan untuk kamu wahai zat yang maha mulia. Yang laki kemaafan. Kemaafannya level dia lebih tinggi daripada keampunan. Yang kerja waktu Sayyidatina Aisyah nak tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bila lun kalen kejadian malam qadar, putra yang semestinya lun belake bawatan. Karena doa waktu malam qadarnya doa mustajabah hana itulah. Jadi di antara sekian banyak doa, di nanda doa, putra doa yang dianjurkan oleh Nabi Sayyidatina Aisyah, Allahumma inni innaka afuun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Yang kedua gitu. Sehingga masyhur dalam kitab-kitab fikih, kesunatkan pula baca Allahumma innaka afuun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Bak 10 malam terakhir bulan Ramadan. Nama yino bila-bila terawih kat canggih-canggih doa. Sampai innaka afuunnya kahanali. Padahalnya yang maksurnya yang niyu oleh Nabi. Dia sampai dah tulis dah tipek itu, sampai hanya baca. Yang pokok tambah dua macam. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Maksudnya Allahumma innaka afuun, dua potongnya, dua pucuknya baik tinggal tip terawih. Artinya tip le dua kali salam, tip le dua kali salam, baik tinggal yang doa. Masalah nak doa-doa lain yang kena pertama, hanya tambahan di atasnya je. Dia sampai dia selang-seling dengan doanya. Yang doanya dua pucuk baik tinggal-tinggal. Tambah lain alhamdulillah. Ya. Ya. Jadi yang kian masalah ni kan perlu kita ingat keluasan ampunan dan rahmat Allah bisa mengalahkan dosa sebesar apapun dosa. Sehingga kitanya dilarang untuk berputus asa daripada rahmat Allah. La tayasu mir rauhillah. Baik kata berputus asa daripada rahmat Allah. Artinya baik sampai gara-gara ada dosa yang kada puput, hana adalah keampun dia, adalah keampun dia datang ke dosa. Hana mungkin dia keampun baik. Walaupun dosa kita sadu dengan bilangan pun kaya yang na di dalam umur. Walaupun dosa kita sadu bilangan nan pasti yang na di dunia pasti. Walaupun satu bilangan yang kubur yang na dalam laut. Tapi keampunan Allah lebih le daripada bilangan-bilangan yang lain. Jadi bina rasa male, bina rasa segan pada melaki bahmatan. Laki ampun, laki rahman, laki apa yang terlaki. Ada nama untuk kemaslahatan. Yang baik melaki-laki bahaya kurang lain atau keluar.
Ya, kemudian yang kedua hikmah. Hikmah kita yang puput amal kebajikan, kita yang puput amal kejahatan. Yang disebutkan si Allah dalam Al-Quran, menansi di dalam hadis Nabi waten wasiatkan kepada Ibnu Abbas, wa atbi'is sayyi'atil hasanah. Dan tapi ke digata akan perbuatan-perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Fungsi tapi ke-nya gepu tampuha. Yang disampuh ianya perbuatan baik, akannya perbuatan jahat. Jadi dia dah buat buruk, benar tapi ke ngambut ke. Jadi miaru tak marah-marah anak ni tu. Hanya dia dah marah-marah je kata anak ibu puas boleh, dah cok dah tingku dah cium-cium. Dah pekim-pekim dah mai buat kedai dah blow gerpu. Supaya kesalahan kita yang bunuh dia disampuh oleh perbuatan dia. Menasi bila ada buruk yang lain. Contoh roh tak kala nak try yang hana-hana good. Yang benar dapat ikut kala nak try yang good. Roh taman ada yang hana good. Benar dapat ikut dengan taman ada yang good. Roh tajak pada tempat hana good. Benar dapat pakai kakinya untuk tajak pada tempat yang good. Karena fungsi kita yang puput amal kebaikan dan amal kejahatan untuk menghapus amal kejahatan. Jadi dino, kita bandingkan kan 2 krek roti dengan dosa dinanya kan dia udah tahan. Tapi karena memang kan amal, kan nilai dia yang menentukan. Keridaan Allah katanya wadai kalian. Katanya mengasihi urung yang lain lebih utamakan daripada drod. Padahal posisi urung bunuh balik ke Medina. Roti ke putra nipa batempai ganya ibadat 2 krek roti hana ipa-ipa lah. Dina dia perjalanan kagak tempuh, maunya kagak pelaku bu dina lah, maunya kagak mana-mana ada dia yang roti yang kagak paju kerau karena kadu. Tapi lebih utamakan urung lain daripada itu. Wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Walaupun droganya dalam keadaan kepayahan, kesukaran, kesulitan, tetap lebih diutamakan urung lain. Pernah kejadian di dalam perang Uhud. Waktu dia usai perang, geputahonya pasukan kaum muslimin yang kenang-kenang senjata, yang berat-berat, geputaho mandum yang galam syahid, galam meninggal. Gepoin. Nama dipelodro kagak poin. Kemudian gijau untuk pebulu taku. Gijau kurung pertama, ke urung pertama, gijau kurung kedua. Padahal di urung pertamanya cukup gerak. Gijau kuri samping lo, kuri samping pergi gijau gede lah. Sampai kurung ziplo ke dalam gijau gede kurung pon. Tengah gemai kena gijau kurung pon kamu meninggal. Kedua kali sampai ziplo kamu meninggal. Nyamban wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Jadi hana dia fikir kira yang nak fikir keselamatan orang lain. Yang mana sih draw ke hana ingat penting orang lain yang tengah melakai je. Sampai resu ke hana tak beri tapu. Lebih utamakan dia. Nyahinan yang mengundang ridha Allah sehingga Allah berkenan untuk nepampun dosa dina padahal dosa dina cukup raya. Yang pelajaran biasalah acok. Tapi rom jok pelajaran hana buku dah bina saya benar persiapan rutin. Maka hanya raja pelajaran karena kalau dente na orang Melaka, kalau dente na ada tepi, liu dah Medina kalau dente mantau dek. Begitu terjadi perzinaan, terus malimau dari nyawa. Ngampu dah kena sampu dosa dina. Ruti kasih lagi, tapi yang kahana tumai bini. Kerja
Anjur salah-salah baca pelajaran. Okay. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min zambin ba'da syirki a'zamu 'indallah min nutfatin wada'aha rajulun fi rahimin la yahillu lahu." Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiada daripada dosa kemudian daripada syirik yang terlebih besar di sisi Allah daripada satu tetes mani nutfah yang dihantarkan dia oleh laki-laki dalam rahim yang tiada halal baginya. Hana dosa raya yang paling raya, dosa syirik. Artinya dosa syiriknya dosa pamungkas. Puncak segala dosa, dosa menyekutukan Allah. Sehingga Allah nak pegang untuk dosa syirik hana innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi. Orang yang menyekutukan Allah nyan hana ampun ba Allah. Wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Dosa-dosa lain nyan na ampunan ba Allah. Saya tertib laki ampun. Dosa syirik hana ampun. Jadi le dosa syirik, yang ke dosa zina yang paling raya di sisi Allah. Mamnya dalam hadis ibarat di sabuh tetes mani yang di pertama maninya lethiro ragam dalam rahim urinang yang hana halu begitu. Yang ke zina maksud. Nyampi biasalah cuma pun apa urung baca hadis lalu baca menurut lahir hadis jangan tak ucap. Hana keke kena begitu. Berarti dengku ada yang berzina, hana yang pilih mani adalah hana buku. Berarti hana dihantarkan mani dalam rahim urinang. Cuma di berzina saya waktu terus bak giliran terbit mani, keluar gede terbit. Ni lagi hana buku, nak yang salah cok pelajaran. Jadinya dia ada jalan yang aghlab karena menurut hukum kebiasaan orang wateka berhubungan badan tetap puncak daripada kenikmatan berhubungan badan orang wate terbit mani dalam kemaluan. Bahkan orang yang kau berkeluarga bila gebah mani ulua menyo tujuan bahnya untuk bina keturunan diharum dosa. Tapi menyo tujuan betul, tujuan ni berapatan. Tak pakai alat mesti lagi kondom atau pupi berada dekat efek lain. Maka ke kontrol matang supaya waktu terbit mani baik terbit dalam rahim. Terbit luar. Jadi untuk jaga jarak, dia sampai jerat dekat rumah lagi hang demai mau pergi hidro ke. Ai kalau lebih ke bimomnya kana lain. Kalau lebih ke bimomnya, kalau dua orang kena lain, kalau dua orang kena lain. Sehingga je kesulitan kanya dalam hal ibadat. Maka untuk jaga jaraknya, tujuan je kan untuk kau keturunan, tapi untuk gatu wate, benar lehton tiro. Lehton tiro. Yang mianya tujuan je. Atau je kemudarat bila kepelu dalam, maka kepelu luar je sih. Jadi yang harum mio kasat perlu luarnya semata-mata untuk kau keturunan. Yang benar ni. Ini dosa. Bukan dosa pembunuhan ni kan. Dosa kasat katanya untuk kau keturunan. Ini dosa poh ni lainlah wala taqtulu auladakum khasyatan la. Baik sampai kata roh takwana karena ia ada kedua. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kamu yang beri rezeki ke anak-anaknya mandung dan dia kata aku tak biar roh. Tak kala orang-orang yang ramai anak. Nah yang sampai dia anak yang sampai dia. Bahkan karena memang Allah kalian menjanjikan
Rezeki jangankan kegedanyo yang kana wajib ibadah, ke binatang mentang tanggung rezeki dah. Kan? Apalagi kegedanyo kagak wajibkan untuk kubur ibadah. Mam yang kagak wajib ibadah. Wajib dong yang minta rezeki. Anak ditanggung dah Allah Ta'ala. Tiba cara ada puput dua buah puput yang bersamaan untuk mencitrai salah satu yang lain. Sebab mungkin dia tak ibadah dan minta rezeki. Dia tak minta rezeki tak ibadah. Pun tiga mungkin. Dia kata yang minta rezeki, kata yang minta rezeki. Kita yang kali di masjid, kali di musalla, kali di tempat ibadah. Lam-lam, lang-laur, lang-le. Menyo kata ibadah, berarti kata dia minta rezeki. Maka oleh karenanya Allah nak wajib ibadah, hana nak wajib minta. Hana nak wajib. Tapi kelebihan orang yang minta rezeki juga raya. Kita usaha, kita kerja. Wajib hana. Jadi biar sampai salah tapi hukum. Mana orang bukan al-ikhtiaru wajibun. Yang ada yang pemurumpa, ada dengar-dengar. Berarti kan nanti mata kita menyan al-ikhtiaru wajibunnya menyangkut dengan tauhid. Artinya bila makanan karena dikut, minuman karena dikut, nyan hana pu de apre ji makanan la bapa. Payah tak berjaro tak jauh. Menansi minuman karena ikut. Payah tak berjaro tak main kelah tak berut. Nyan ikhtiar yang maksud. Artinya benar andil kitanya untuk berhasil. Kan hana mungkin bahawa Allah Ta'ala mungkin. Tapi yang ke negeri bagi kitanya untuk sebab miyo wate kitanya dia tu langsung di makanan yang naik ke yang itama ikut perampun lah apa. Padahal dia dengan hari di makanan kalau tak mau kait tebi luar. Dan Allah akan paksa kitanya sesuatu yang kitanya hana tagala. Yang kerja hana lagi yang kan mungkin Allah nak pupuk segala sesuatu mungkin. Karena hana yang mustahil miya pak. Bahak tu Allah Ta'ala. Karena takluk kudrah irada Allah mandum barang yang nyan. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam inna li ahli nar sayhatan min natni rihi farjiz zani. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya bagi ahli neraka itu suara yang keras daripada busuk bau farad orang berzina. Artinya nepegat be di Allah Ta'ala bak kemaluan orang yang pupuk zina, yang dengan be-nya jika mengganggu ubina penghuni neraka, sehingga ubina penghuni neraka mandum gesurak dempit sehatan. Gesurak habis pun karena kebetat be yang terbit bak kemaluan orang yang berzina. Yang termasuk bagian daripada azab. Sehingga keadaan orang yang berzina di dalam neraka dijauhi oleh penghuni neraka yang lain. Dikucilkan. Hana tahu mengan mana neraka nak mengan nasi. Artinya di dalam neraka yang begitu sempit neraka ada fikir luas, yang luas surga. Mesak-sak dalam neraka. Orang musyrik, orang kafir, orang munafik, orang murtadnya dalam neraka. Termasuk orang-orang beriman yang mendosa. Mesak-sak dalam neraka. Melapih-lapih. Karena memang nepegat nerakanya bersempit.
supaya dia betul-betul terasa ada mana mau belum. Sementara surga habis mertu ribetun wate untuk tanah keliling surga kalau lebih dah keliling. Jamnya surga. Jadi wate disebutkan surga dalam Al-Quran kan arduhas samawati wal ard. Lintang surganya di lintang 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Jadi luar bumi naik tipat le urang yang ilmuwan paduk kali paduk luar bumi. Paduk miliar kilometer persegi luar bumi. Yang cuma lapisannya tak kaya tipat. Mesti dia kedina tak ke aja. Olehnya kali 7 lapis. Nanti dalam surga yang kedua 7 lapisnya tambah lom dengan 7 lapis. Mam yang langitnya. Langit yang na di atas katanya. Dina na luar langit. Dari bine ke bine. Miana ilmuwan yang diperiksa tipat. Takkan jual 1 triliun kilometer persegi. Kali 7. Jadi 7 kali 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Punya bahasa katanya dah sambung-sambung. Ya contoh nak buku 7 dah tahu 7. Talib dia dah sambung-sambung dia dah pekak-pekak. Nyanduk luas surga. Yang neraka hana luas hana memang sempit. Sempit lagi sesak lagi menyesakkan. Sehingga hana moho ya putih belah daripada itu. Jadi dalam posisi yang nyanban sempit, orang-orang yang kan ahli zina tetap geplung sambil gesurak untuk jauh daripada orang pelaku zina. Karena haik gecum backhand yang lebih daripada kemaluan orang yang Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, katanya yang punya tasdik. Dina ukuran bro dinanya, berat bro dinanya. Maka dijelaskan tentang bro dathat perkara dina, berat siksa dina dengan ayat dan hadis. Jadi kan penegak ulama, kan penegak fuqaha, kan penegak sahabat dan penegak doa Nabi dengan Allah Ta'ala. Supaya kitanya bina keraguan bahwasanya dinanya betul-betul perkara yang sangat buruk, yang sangat buruk. Untuk dia tapi diurut daripada hal-hal yang membawa kitanya kepada wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna zunnata tastamilu wujuhum nar. Yang zunnahnya kami orang berharap kali itu bahawa kita sering disempai sebelum macam Fu'alun fa'ilatun hawahin. Jadi sunnahnya jamak atau kata-kata untuk ramai orang daripada zani untuk zero orang. Zani orang yang medina zero. Banyak ramai-ramai sunnah. Mereka para penzina. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya segala orang yang berzina itu bernyala-nyala muka mereka itu api. Mubura-bura hu muka, putra hu apui. Kan hu cahaya penge. Kan hu mekilat-kilat muka karena terbanyak ap. Apui hu muka. Nyan para pelaku zina. Nyan torun kuraga urina mandum.
Ada nama urung dina puragam purinang tetap dalam neraka. Hana punakan hana lay apoi pamuka. Mau pura-pura aku apoi. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-ghina wa zina la yajtami'an. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermula kaya dan berzina tiada berhimpun keduanya. Dan sesuai lagi hadis likut az-zina yurisul faqra, zina mempusakai papa. Artinya menyorong kaya tukang medinanya hanya tepat. Menyorong tukang medina tetap hang kaya. Menyorong kaya hana ke medina. Menyorong kaya ke medina pinan. Anyan hukumnya hukum akhlak sih. Man kaya yang dimaksud kan kaya zahir mantap. Termasuk kaya hati, kaya batin. Mana han sampai kaya dengan zina? Artinya orang yang zina ansip sih. Yang tukang zina. Hana puas-puas. Tapi ganyan penasaran. Jadi kalau orang lain yang pisang kena zina, kena lain pun. Tapi mi orang hana medina tidur mentang urina ke kata. Menikah dengan tidur urina sampai mati dengan urina. Kaya hati karena merasa puas dengan nikmat yang kaya beri Allah. Kaya hati. Apa yang kebibu kaya hati. Mio kaya harta kaya bendanya hana kekeng kaya. Ya, jadi mio perle ke kaya. Napegal Nabi dalam hadis yang lain, tarku zina yurisul ghina. Meninggalkan berzina itu mempusakai kaya, yakni membanyakkan berkat daripada rezeki. Orang yang tim kebah zina, nyan orangnya akan gebi keberkatan oleh Allah pada rezeki. Wa qala alaihi salatu wassalam man zana zuniya bihi walau bihitani darihi. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa berzina niscaya dizinai dengan dia. Dan jikalau dengan pagar kampungnya sekalipun. Kami odarnya ke kampung lagi tengok tu rumah. Jadi hiatannya mana bagi penjaga rumah, pembantu rumah tangga. Jadi miana uragam ke Medina ngau urang di luar, ganyan akan dizinai oleh urang dari luar. Walaupun ke rumah ganyan yang dizinai lego, kerana ganyan yang dizinai lego. Pembantu sekalipun boleh jadi. Artinya ganyan tetap akan diterima balasan dina lagi ganyan Medina dengan orang lain. Artinya bila uragam pernah ke Medina dengan orang lain, maka urang yang di dalam tanggungan uragamnya akan dizinai oleh orang lain. Jadi dalam kitab tasawuf, watena terbersih dalam hati kata untuk berzina. Maka tak ingat dia kata punya ibu nama Dorina. Kata na promo Dorina. Kata na ane Dorina. Kata na adik nakak tiaina. Kata na bibi tiaina. Na mabit tiaina. Na keponakan tiaina. Maka urung yang kata rencana Medina dengan urungnya, nyan hana sunyi urungnya daripada salah satu sifat yang dalam naungan data.
Jadi miokon mak gop yang kata Medina, miokon anak gop yang kata Medina, kakak cucu gop, kakak ke rumah gop. Jadi dah bayangkan bila salah tidur daripada anggota keluarga kita nyonya, dizinai oleh orang lain kiban perasaan kita yang menansi perasaan orang agam lain, awatena anggota keluarga orang agamnya yang terzinai oleh. Jadi lagi yang cara kebimbing dia dalam kitab tasawuf. Jadi waktu ada kalian na urinanya mantan muda. Tak ingat anak di rumah yang mantan muda. Kadewasa tak ingat rumah lo di rumah yang kadewasa. Gagal lanjut tak ingat mak lo di rumah yang kan lanjut. Mantan baji tak ingat cucu di yang na di rumah yang mantan baji. Kiban bila anggota keluarga kita nyo salah tidur di kelab kuligo. Menang siko waktu kita nyo yang belah. Jadi untuk dia terhindar kitanya daripada perbuatan menansi buku salah yang lain, benar bayangan lagi kan. Jadinya maksud ya, kata Manawi dan ini isyarah kepada bahwasanya siksa orang berzina itu tak dapat tiada disegerakan pada dunia. Karena na pada dosa yang segalom gaagib kedanyo dengan dosanya di akhirat lebih awal dile. Ini dunia juga agib. Artinya dunia agib dengan di akhirat agib belum. Antara lain dosa anak durhaka ngurusi. Anak punya durhaka ngurusi yang segalom gaagib di akhirat dunia ilegal. Manasi urung yang Medina. Orang yang Medina segala gaduh tinggal di akhirat, hidupnya ilegal. Mengakibat gaduh ini dunia dan yaitu bahawa jatuh zina pada setengah ahli kampungnya. Menyokakkan rumah kampung, betul hana anggota orang di rumah katanya yang pernah dizinai oleh orang lain. Orang lang kampung katanya hana sih. Nah, mionanya akibat dosa kita nyote amlina nggo. Jadi miona uragam di ulama dan betul contoh. Betepi gejak ke dia uluk semaunya ke amlina. Nyan pasti itu di ulama dan naurinang yang di Medina itu. Menyokakkan keluarga orang yang Medinanya, kakak orang lang kampung orang yang Medinanya. Nyan balasan dunia. Menansi misalnya contoh anak yang durhaka ke ngurung si. Yang gepu sigra ke mino di dunia dengan gepu bro akai miuragam, bro akai promo. Sehingga diganya udip dalam rumah tangga tersiksa tiurut kunan tiurut urung malam tersiksa. Atau miukakam bro akai promo gepu bro akai anak. Nyawa te gewo rumah pempem payah pasal lang leci payah bunci mentu. Mahang dia mano bang tibi bakamba mano peng hanali anu hanali kali itu tibi. Nyambang ke puru akai. Nya balasan karena urunnya pernah darwaka urun. Mia kakak nana kakak urung kampung ke puru akai ke urunnya. Hamai kalian gaknya lang kampung le urun. Walaupun gaknya ke dia lang kampung tapi urun hamai kalian. Benci rumah ni gaknya. Nya balasan Allah. Ini dunia kurung yang darwaka kurung si. Mana dia laki bakuran? Yang kenya yang pengedar Wahabi. Yang laki-laki bakuran. Sama laki Allah Taala. Beda laki mah hamba urang nang kubu. Ba Allah Taala laki mah. Ada apa ni ada yang aku bukan orang tua mak. Lagi. Yang kerja sampai di Wahabi abe ibu jiprang katanya. Tiap laki-laki bakupu. Hana urusan tiap laki bakupu. Cuma di kitanya dah jadikan sebagai wasita. Ya Allah urang silun hanali. Karena di bawah lapisan bumi yang dengan lembutnya.
untuk lu berbakti kepada ganyan hanali masa bagi lu. Hanali kesempatan. Paling-paling yang kecil lu baca surah Yasin 300 lu kirim kepada ganyan jannah di alam barzah. Lebih daripadanya lu mohon ba'dron ya Allah untuk berkenan neberi keridaan hati urung si lun kepada lun. Artinya beli geprom rasa bengih kepada lun, rasa hana galak ke lun. Nepampun lun ya Allah, nepampun dua urung si lun. Lagi yang tak? Dia salah-salah lagi. Kita ada baku mak nepa maah lun mak. Baik baku ana urung saleh, medianya je lagi mah lagi. Ni mata dia mereka meninggal nanti. Ada klip aku pun malu, aku malu. Mana nak jawapan lo nanti? Kami masak. Jadi bila kitanya merasa hana pernah berbuat baik kepada dua orang tua, walaupun tak puput bro ke orang si, hana si dia kitanya. Tapi pun ke orang si kitanya rida ke kitanya hana rida, hana ada pun. Atau si tak perasa bro, si hana ke orang si, darwakal. Hanya jalan ji ni dalam kita-kita yang lain. Nah hadir ke pula dengan kitanya ziarah kubur manusia kitanya tip Jumaat. Kita baca ya tip. Hanya Allah akan balik kitanya menjadi anak yang berbakti. Ya, jadi kahana kitanya berbakti masa kitanya udip, berbakti waktu kitanya kahana. Dia dengan hana pri-pri dah kirim doa dari tempat kitanya tinggal. Dan hana prepeti Jumaat saja apa kubur dah baca. Hanya bengukum mata yang tak pegangan kan. Biar fikir awal lain. Nanti mana orang di Jumaat kuburnya orang berakan. Jadi biar salah-salah pada hukumnya dia kata bangun hati hana ke grup dan juga. Hohoi saja orang Jumaat minta gina orang punya nak durhaka. Kami yang merasa ada pukul salah, hana dalam dalam kemah, berarti kesalahannya tetap tak salah. Cuma untuk jika keampunan dosanya, kesalahannya, lagi Allah Taala. Allah Ta'ala akan diketuk hati urusi kitanya untuk beri kemaafan. Beda lagi maaf urusi. Yang pokok beja bapuku lagi maaf urun aku. Nyampe sampai salah. Allah Ta'ala lagi. Nya hana berbalik menjadi anak yang berbakti. Tambah punya dalam hati laginya. Lah hati lah kita punya anak. Bina salah. Kali pernah ada baca-baca. Atau dalam kitab Tambihul Ghafilin Nasib. Kali dah baca. Mana yang tanya Pajan, roh Jumatnya Pajan yang ke? Punya yang ke malam Jumat. Yang ke malam. Menyokah hantar jejak malam bunga, hantar jejak bunga atau hantar watai bunga tukut. Yang pokok kan dalam putaran waktu 20 jam. Dari hidup mata uro-uro kami sampai hidup mata uro. Mam yang hana cik tempat uro Jumat karena hana katanya di tempat. Kaka uro Sabtu dah ya. Dia sih. Sebab yang adanya keperpanjang. Sebab lagi ke hukum mati uro Jumat. Nya hana macam uro Jumat ke. Uro hamil ke pun mati ke hukum mati Jumat. Sehingga aman daripada fitnah kubur. Jadi kepeluah watenya untuk yang gagal kepeluah. Kan. Yang kaji dihikayatkan dan dihikayatkan.
Sallallahu